told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para petani dimanapun berada? Salam kenal, salam sukses bersama saya di channel Usaimah Anak Desa. Nah, jadi seperti biasa ini untuk view-nya persawahan, dan rata-rata ini semuanya tanaman tembakau guys. Karena untuk wilayah saya tepatnya di wilayah Sampang, Madura. Hai Tretan Setuju, Sampang dan sekitarnya dimanapun berada ya. Jadi salam kenal bersama saya Tatang Ketibi. Oke, nah lanjut. Ini saya di lahan tembakau milik tetangga saya yang alhamdulillah ini bisa dilihat. Ini sudah lumayan banyak yang berbunga kayak gitu ya guys. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang apa saja yang membuat tanaman tembakau itu menjadi tipis kayak gitu ya. Namun sebelumnya tidak lupa aku mau ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe channel aku. Semoga rezekinya lancar, senantiasa diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajat keinginannya. Bagi yang baru temukan channel aku, jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya, karena satu subscribe dari kalian merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri buat aku, dan semoga menjadi tambahan amal jariah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, lanjut ke pembahasan awal. Jadi di sini kenapa sih Mbak daun tembakau itu bisa tipis, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya, kita akan bahas di video kali ini. Seperti apa? Yuk kita tonton terus videonya. Alangkah lebih baiknya sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya, like dan juga share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat menonton. Nah, jadi perlu diketahui juga bahwasannya selain daun tembakau itu diperlukan tingkat kelebarannya, juga diperlukan juga tingkat bobot dari daun tembakau itu sendiri. Dan untuk meningkatkan bobot dari tembakau itu sendiri, otomatis hindari tembakau itu menjadi tipis kayak gitu ya. Dan apa saja faktor yang membuat tembakau itu tipis? Salah satunya ialah dari bunga ini guys. Nah, ini bunganya ya. Jadi ini bunganya harus dipunggel atau dibuang. Kalau kata orang sini itu namanya mantok guys. Jadi membuang bunga ini istilahnya mantok untuk wilayah Sampang daerah sini ya. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa Kak ketika berbunga itu bisa tipis daunnya? Itu karena sari-sari dari daun tembakau ini akan diserap oleh bunganya dan ini menjadi tipis kayak gitu ya. Maka dari itu segeralah lakukan pemunggelan atau pemantoan itu guys. Sudah pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya, jadi bisa dicek di video pojok kiri atas itu ya guys, bahwasannya adapun manfaat dari pemunggelan bunga atau pembuangan bunga ini sangat banyak sekali. Yang pertama itu membuat daun atasnya lebar dan daun tembakau lebih berbobot dan juga cepat menguning. Itu artinya bisa segera dipanen dan hasil peramannya juga akan lebih bagus ketika panenannya dalam kondisi menguning kayak gitu ya. Makanya perlu diperhatikan juga untuk para petaninya agar sesegera mungkin melakukan pemunggelan atau pembuangan bunga ini guys. Kayak gitu ya. Ini jadi untuk proses pembuangannya gampang saja, tinggal dipetek-petek jadi deh. Ini yang masih nguncup-nguncup guys, itu bisa dilihat. Jadi ini juga bisa dibuang atau dipunggel kayak gitu ya. Dan kenapa nunggu harus berbunga kayak gitu, itu pertanyaan yang sangat tepat sekali, dan itu juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi ini mengoptimalkan untuk tingkat tinggi dari tanaman tembakaunya, walaupun terkadang memang ada yang sudah melakukan pemunggelan sejak dini kayak gitu ya, tergantung persepsi kita masing-masing. Oke. Dan perlu diperhatikan juga guys, bahwasannya ketika bunganya sudah diponggal akan mempercepat tumbuhnya suli. Nah, ini
bisa dilihat ya guys, ini sulinya, dan ini juga berpengaruh terhadap ketebalan dan ketipisan daun tembakau. Maka sesegera mungkin ini juga perlu dibersihkan agar si sari-sari daun tembakaunya tidak menyerap pada suli ini guys. Kalau kata orang sini ini solang, ada juga yang menyebutnya pelepet, ada juga yang menyebutnya selpi kayak gitu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwasannya perawatan tembakau tidak hanya dengan menyiram, memupuknya, mendangirnya, ada banyak hal lain yang perlu diperhatikan juga agar daun tembakau kita jauh lebih berbobot kayak gitu ya guys. Nah, jadi ini bisa dilihat guys bahwasannya ini adalah yang sudah melakukan pemunggelan, dan ini untuk sulinya ya, atau selbinya itu guys, bisa dilihat. Adapun untuk daun asalnya sendiri ialah ini awalnya tidak selebar ini, karena dilakukan proses pemunggelan maka daun atasnya menjadi lebar kayak gitu ya. Dan bisa dilihat juga ini untuk bawahnya sudah mulai menguning kayak gitu guys. Makanya di sini proses pemunggelan dan juga pembuangan suli itu sangatlah berpengaruh. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya untuk pembuangan bunga dan juga suli ini bisa berpengaruh terhadap tingkat ketebalan dan juga membuat daun tembakau ini tipis. Teman-teman juga ketika kita sudah merawatnya sejak kecil dan ternyata siap panen malah menjadi tipis dan tidak berbobot kayak gitu ya. Ini kalau dijual dalam bentuk petakan otomatis akan dicela juga oleh tengkulaknya. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan saya tentang pentingnya pembuangan bunga dan juga suli atau pemunggelan ya terhadap tanaman tembakau agar tanaman tembakau kita tidak tipis kayak gitu ya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Dadah. Salam sehat, orang Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.